Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Syekhuna wa Mursyiduna Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa Syekhuna Al-Mukarram Sayyid Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin radhiyallahu. Yang terhormat keluarga besar pengersa Abah Sepuh, yang terhormat keluarga besar pengersa Abah Anom, pengersa Umi, para putra, para mantu, para putu, para cicit, mudah-mudahan selamanya ada dalam keselamatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para wakil talqin, yang terhormat mubalik dan mubalighah, asatiz wal asatizah, yang terhormat jamaah kuliah subuh Masjid Nurul Asror, pendengar setia Radio Inayah dimanapun berada. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Puja dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita, mudah-mudahan yang taat kepada ajarannya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini setelah kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian zikir berjamaah, dan dilanjutkan dengan khotaman, kita bisa melaksanakan thalabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita, khususnya ibadah puasa kita yang telah dilaksanakan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah saum yang sedang kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah, pendengar setia Radio Inayah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan tidak akan bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Maka bulan Ramadan pun disebut dengan bulan Al-Quran. Mumpung masih bulan Ramadan, mari kita sama-sama meningkatkan kuantitas, kualitas bacaan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran pada bulan Ramadan
itu pahalanya dilipat gandakan. Dalam satu keterangan, barang siapa yang membaca satu huruf akan diganjar dengan 10 kebaikan. Alif 10, lam 10, mim 10. Jadi ketika membaca alif lam mim itu akan diganjar pahala 30 kebaikan. Dalam keterangan yang lain, ketika masuk bulan Ramadan, Malak Jibril setiap malam menemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian diikuti oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam keterangan lain dikatakan asyamu wa qiraatul Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Membaca saum, puasa dan membaca Al-Quran adalah dua perkara yang akan memberikan syafaat bagi hamba Allah di hari kiamat. Maka dari itu, mangga sami-sami meningkatkan kualitas dan kuantitas membaca Al-Quran. Salah satu isi dari Al-Quran itu adalah kisah. Dan insya Allah kisah-kisah dalam Al-Quran ini yang akan menjadi tema pada kuliah subuh pagi hari ini. Ada beberapa keistimewaan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyajikan kisah di dalam Al-Quran. Yang pertama, untuk diambil pelajarannya, agar supaya kisah yang ada di dalam Al-Quran menjadi ibroh yang akan teraplikasikan oleh orang-orang mukmin, khususnya oleh orang-orang yang mentadaburi Al-Quran. Kisah yang banyak sekali mengandung nilai-nilai itu adalah kisah dari Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Fir'aun itu adalah salah satu raja yang sakti mandraguna. Kekuasaannya luar biasa. Ketika melaksanakan perang, dia Fir'aun berada di garda yang paling depan. Mempunyai banyak istri, selirnya alahbatan banyak sekali, hartanya luar biasa. Maka pada waktu itu tidak ada orang yang bisa mengalahkan Fir'aun. Dan dengan kesombongannya Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Bayangkan, Fir'aun mengaku Tuhan. Ana Rabbukumul A'la, saya adalah Tuhan engkau yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyikapi seorang Fir'aun yang sudah melampaui batas, kemudian menyuruh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Nabi Musa dan Nabi Harun, pergilah kepada Fir'aun, karena Fir'aun telah melampaui batas. Fir'aun telah melampaui batas dikarenakan Fir'aun bukan hanya bersikap zolim, bukan hanya menyekutukan Allah, tapi mengaku sebagai Tuhan. Tapi yang luar biasa, dalam kisah ini Nabi Musa dan Nabi Harun datang kepada Fir'aun, memperingati Fir'aun tidak dengan emosi, tidak dengan marah-marah, tidak ngontrok dan lain sebagainya. Padahal Fir'aun sudah mengaku sebagai Tuhan. Tapi bagaimana perintah Allah? Faqula lahu qawlan layyinan. Berikanlah peringatan dengan perkataan yang lemah lembut. Dituntun, dituyun, kunasehat anu lemah lembut. Ini kepada seseorang yang mengaku sebagai Tuhan. Dan ini adalah kerahman rahiman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan
bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang mengistiqomahkan kalimat la ilaha illallah, kepada yang mengaku Tuhan saja faqulu qaulan layyinan, bagaimana kepada hamba yang selalu mengucapkan la ilaha illallah. Luar biasa. Rupina sapertos nanggeuy endog bebereumna dinangna nengnek dumawi urang sami-sami nyeueurkeun kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa dan Nabi Harun memberikan peringatan kepada Fir'aun, tidak terima. Akhirnya Fir'aun akan membunuh Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun berlari dan berlari karena menghindari musibah, karena menghindari bahaya. Jadi Nabi Musa dalam metode menghindari bahaya ini dengan cara berlari. Kenapa Nabi Musa dalam menghindari bahaya ini berlari, tidak dihadapi? Dikarenakan untuk menghindari menghindari korban berjatuhan. Karena kalau misalkan Nabi Musa menghadapi Fir'aun, yang mana Fir'aun dengan bala tentaranya, dengan perlengkapan yang sangat sempurna, dan Nabi Musa tidak membawa apa-apa, bahkan membawa warga sipil yang sangat banyak, dikisahkan ratusan ribu orang dibawa. Maka akhirnya Nabi Musa berlari dalam rangka menghindari bahaya kejaran Fir'aun. Dan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk berlari. Dan ketika Kangjeng Nabi Musa dihadapkan dengan laut, maka diperintahkan untuk menggunakan tongkatnya sehingga lautan itu menjadi daratan. Yang jadi permasalahan bukan tongkat Nabi Musa yang harus dicari supaya bisa membelah lautan, pergi ke Pangandaran, kemudian diketuk-ketuk-ketuk menjadi daratan. Luar biasa, ngeplog, banyak yang like dan subscribe karena mendapatkan tongkat Nabi Musa. Dan itu tidak bisa karena tongkatnya sudah tidak ada, dikarenakan tongkat Nabi Musa itu hanya sebagai sarana. Dan kalaulah pada waktu itu Nabi Musa memegang kujang atau memegang samurai atau memegang pedang, bisa saja alat itu digunakan untuk membelah lautan menjadi daratan. Yang harus diingat adalah ketauhidan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan mukjizat yang sangat luar biasa. Inilah kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Ibrohnya ketika kita menghadapi suatu musibah, ketika musibah itu sangat membahayakan, maka hindarilah, waspadalah akan musibah tersebut. Seperti sekarang kita sedang ditimpa bencana virus corona. Jangan sampai mencari virus tersebut, tapi jauhilah dengan cara taat kepada agama dan taat kepada negara. Taat kepada agama, kita berdoa, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada negara, kita melaksanakan protap, melaksanakan himbauan-himbauan yang telah diinformasikan oleh pemerintah. Jauhi kerumunan, lebih baik di rumah saja. Nah, ini adalah ibroh dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Kisah yang berikutnya itu adalah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ini dikisahkan dalam surat Al-Anbiya ayat 87, yang mana Nabi Yunus alaihi salam itu merasa kecewa terhadap umatnya yang tidak senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yunus sedikit marah, kemudian berlari ke laut, naik perahu. Tentu naik perahu, tidak mungkin naik pesawat kalau ke sana ya. Jadi naik perahu, berlayar, dan akhirnya Nabi Yunus dimakan. Dimakan oleh apa? Oleh ikan yang sangat besar.
Dalam Al-Quran tidak diceritakan ikannya ikan apa, ikan lohan, ikan lele dan lain sebagainya. Yang jelas ikannya besar karena bisa menelan tubuh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus tertelan oleh ikan. Nabi Yunus terlockdown, ter-PSBB oleh oleh ikan. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika terlockdown oleh ikan besar tersebut? Nabi Yunus senantiasa menguatkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus mengakui segala dosa-dosa yang dilaksanakannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ini adalah kalimat yang selalu kita wiridkan dalam khotaman. Ini adalah doa Nabi Yunus ketika sedang berada di dalam perut ikan, terlockdown oleh perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hari ini kita harus ada physical distancing, begitu? Benar ini penyebutannya atau bagaimana? Di rumah saja, apa yang harus dilakukan di rumah? Menguatkan ketauhidan. La ilaha illa anta. Kemudian memperbanyak tasbih. Kemudian mengakui dosa per dosa. Inni kuntu minaz zalimin. Di rumah saja memperbanyak berdoa, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam setelah beratus-ratus tahun berdakwah, hanya sedikit pengikutnya, kemudian diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat suatu bahtera. Kenapa Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat suatu bahtera? Karena bakal ada bencana yang sangat luar biasa, bencana yang bisa dikategorikan pandemi, yaitu berupa banjir yang sangat luar biasa yang menenggelamkan dunia. Tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari banjir tersebut, terkecuali orang-orang yang mengikuti perintah Kangjeng Nabi Nuh dengan cara menaiki bahtera yang telah dibuat oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh beserta pengikutnya dari manusia, hewan dan lain sebagainya pun itu melockdown diri di bahtera yang telah dibuat. Karena kalau keluar dari bahtera tersebut, dari perahu tersebut, maka akan tenggelam. Nah, ibroh dari kisah Nabi Nuh ini bahwasanya barang siapa yang mentaati perintah pimpinan, perintah ulil amri, itu akan selamat dari bencana pada hari ini. Dan barang siapa yang tidak taat, ngeyel dan lain sebagainya, mungkin tidak akan selamat. Seperti salah satu putra Nabi Nuh yang sudah diberikan teguran dan lain sebagainya, ikutlah masuk ke bahtera, tidak mau, saya akan menuju ke bukit yang lebih tinggi. Akhirnya tetap tenggelam. Kemudian dalam melaksanakan segala sesuatu, memutuskan suatu perkara, harus dipikirkan secara matang-matang. Seperti perkara yang diputuskan oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika melockdown umatnya di dalam perahu, itu membuat perencanaan yang sangat luar biasa, karena tentu ini dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang kuliah subuh yang dimuliakan Allah, pendengar setia Radio Inayah, dari penjelasan tadi, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita, khususnya kualitas membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan qiraatul Quran, tadaburi Al-Quran, karena di dalamnya banyak sekali nilai-nilai, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.